Selamat datang di tutorial Advanced Visual Coding dan Animation Workspace di Assembler Edu. Pada tutorial ini, kita akan membuat sebuah minigame Space Mission Simulator, yaitu simulasi peluncuran roket yang menggabungkan animasi, audio, serta logika interaktif menggunakan visual coding. Tujuan dari minigame ini adalah mengaktifkan seluruh sistem roket secara berurutan, dimulai dari fuel, kemudian engine, dilanjutkan dengan shield, dan diakhiri dengan proses launch. Setiap langkah yang dilakukan pemain akan mengaktifkan animasi, efek suara, serta memperbarui indikator pada panel kontrol sebagai tanda bahwa sistem telah berhasil diaktifkan. Namun, apabila pemain tidak mengikuti urutan yang benar, sistem akan mendeteksi kesalahan tersebut. Alarm akan berbunyi, proses peluncuran akan dibatalkan, dan roket akan meledak sebagai tanda bahwa misi telah gagal. Mari kita mulai dengan menyiapkan seluruh aset yang akan digunakan pada proyek ini. Langkah pertama adalah menyiapkan seluruh aset yang akan digunakan pada proyek ini. Mulailah dengan memasukkan objek control panel ke dalam scene. Control panel ini akan menjadi pusat interaksi pemain untuk mengaktifkan seluruh sistem roket. Setelah objek ditambahkan, sesuaikan posasi, rotasi, dan skalanya seperti yang ditampilkan pada video agar tampilannya lebih rapi. Selanjutnya, tambahkan objek 3 dimensi Space Shuttle sebagai objek utama pada simulasi ini. Atur posisinya tepat di atas area peluncuran, sehingga nantinya animasi launch dapat berjalan dengan baik. Kemudian masukkan objek 3 dimensi Fuel Tank dan letakkan di sisi roket. Fuel Tank ini nantinya akan digunakan sebagai sumber bahan bakar yang akan terhubung ke roket melalui animasi pipa. Berikutnya, tambahkan objek 3 dimensi antena di samping roket. Antena ini akan menjadi bagian dari proses aktivasi shield dan akan memainkan animasi sebelum sistem perlindungan roket aktif. Setelah itu, tambahkan objek 3 dimensi Moon Surface sebagai area peluncuran. Sesuaikan posisi dan skalanya hingga seluruh objek terlihat menyatu dan membentuk sebuah launchpad sederhana. Selanjutnya, masukkan gambar latar yang sebelumnya telah dibuat menggunakan AI. Atur posisi dan ukurannya agar menjadi background utama pada scene, sehingga suasana simulasi luar angkasa terlihat lebih menarik. Setelah seluruh aset utama berhasil ditempatkan, sekarang kita akan membuat tombol interaksi yang akan digunakan pemain selama menjalankan simulasi. Gunakan aset button yang tersedia pada library 3D Assembler Edu, kemudian tambahkan 4 buah tombol ke dalam scene. Tombol pertama akan digunakan untuk mengaktifkan sistem fuel, tombol kedua untuk mengaktifkan engine, tombol ketiga untuk mengaktifkan shield, dan tombol terakhir digunakan sebagai tombol launch untuk meluncurkan roket. Agar setiap tombol lebih mudah dikenali, kita akan menambahkan teks sebagai label. Tambahkan objek teks untuk masing-masing tombol, kemudian beri nama fuel, engine, shield, dan launch. Sesuaikan ukuran serta posisi teks agar sejajar dengan tombol yang bersangkutan sehingga tampilannya terlihat lebih rapi. Selanjutnya, tambahkan sebuah teks Mission Success. Teks ini nantinya akan ditampilkan ketika pemain berhasil mengaktifkan seluruh sistem roket dan menyelesaikan proses peluncuran dengan benar. Kemudian tambahkan sebuah tombol reset. Tombol ini akan muncul setelah permainan selesai, baik ketika pemain berhasil maupun ketika misi gagal, sehingga simulasi dapat langsung dimainkan kembali tanpa perlu membuka ulang scene. Selanjutnya, kita akan membuat panel indikator yang berfungsi untuk menampilkan status setiap sistem pada roket. Panel ini akan memberikan informasi kepada pemain mengenai sistem mana yang sudah berhasil diaktifkan dan mana yang masih belum aktif. Pada tutorial ini, kita akan menggunakan 16 buah lampu indikator yang terdiri dari 8 lampu merah dan 8 lampu hijau. Lampu merah akan digunakan sebagai indikator kondisi awal atau sistem yang belum aktif, sedangkan lampu hijau akan ditampilkan ketika suatu sistem berhasil dijalankan. Susun seluruh lampu indikator pada kotak yang telah disediakan di masing-masing panel, yaitu fuel, engine, shield, dan launch, seperti yang ditunjukkan pada video. Pastikan posisi setiap lampu merah dan lampu hijau saling bertumpuk dengan rapi agar nantinya kita cukup mengubah visibilitasnya melalui visual coding. Setelah seluruh indikator selesai disusun, kita akan mengatur kondisi awal tampilannya. Sembunyikan seluruh lampu hijau,
sehingga saat scene pertama kali dijalankan, yang terlihat hanyalah lampu merah sebagai penanda bahwa seluruh sistem roket masih dalam keadaan belum aktif. Nantinya, ketika kita mulai membuat visual coding, lampu hijau akan ditampilkan secara bertahap dan lampu merah akan disembunyikan setiap kali pemain berhasil menyelesaikan satu langkah sesuai urutan. Dengan cara ini, panel indikator akan berubah secara dinamis mengikuti status setiap sistem roket selama permainan berlangsung. Agar simulasi terasa lebih realistis, kita akan menambahkan beberapa objek pendukung. Pertama adalah fuel pipe, yaitu pipa yang akan muncul ketika proses pengisian bahan bakar dimulai. Pipa ini akan menghubungkan fuel tank dengan roket sehingga pemain dapat melihat proses pengisian bahan bakar secara visual. Selanjutnya, tambahkan objek shield yang nantinya akan muncul mengelilingi roket setelah sistem perlindungan berhasil diaktifkan. Kemudian tambahkan objek explosion yang akan digunakan ketika pemain melakukan kesalahan urutan. Efek ledakan ini akan menjadi bagian dari alur mission failed. Agar pengalaman bermain menjadi lebih hidup, kita akan menambahkan beberapa efek suara ke dalam proyek. Total terdapat 8 buah audio yang digunakan. Audio pertama merupakan suara ketika pipa bahan bakar berhasil terpasang. Audio kedua adalah suara mesin roket yang mulai menyala. Audio ketiga merupakan suara antena saat bergerak mengaktifkan sistem shield. Audio keempat adalah suara ketika shield berhasil aktif. Audio kelima digunakan ketika seluruh sistem roket telah siap dan seluruh indikator berubah menjadi hijau. Audio keenam adalah suara peluncuran roket ketika launch ditekan. Audio ketujuh merupakan suara alarm yang akan diputar apabila pemain menekan tombol dengan urutan yang salah. Sedangkan audio terakhir adalah suara ledakan yang dimainkan setelah alarm berbunyi sebagai penanda bahwa misi telah gagal.